Baiklah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin, hadirat, sedang jemaah pengajian yang berbahagia. Alhamdulillah kita ketemu kembali, berjumpa kembali dalam acara pengajian online kita pada malam hari ini. Dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita memasuki awal bulan Maret di tahun 2021 ini. Seperti sudah saya sampaikan bahwa di setiap minggu pertama pengajian online kita ini, saya akan menyampaikan kajian dari kita akan membahas ayat demi ayat yang ada di dalam Al-Quran, yang sumbernya atau referensinya saya ambil dari Tafsir Sagir karya Hazrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu anhu. Yang mana bapak-bapak, ibu-ibu juga mungkin sudah banyak yang memiliki di rumah masing-masing. Ya, selain mengkaji, membaca, kemudian menafsirkan secara masing-masing, ya kita ulangi kembali di dalam acara pengajian. Ya, alhamdulillah untuk kajian Ta'limul Quran ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga dengan malam hari ini. Topik atau bahasannya masih di dalam surat Al-Fatihah. Pada bulan lalu ya kita sudah menafsirkan ataupun menjelaskan mengenai surat Al-Fatihah ayat yang pertama, yaitu mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah untuk record ataupun rekamannya juga bisa Bapak kembali lihat ataupun ulangi di dalam channel YouTube yang sudah saya share atau saya bagikan. Baiklah, untuk menghemat waktu, kita akan lanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat yang kedua. Ya, seperti kita sudah hafal semuanya, bunyi dari surah Al-Fatihah ayat yang kedua itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, ini Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah atau hanya untuk Allah. Rabbil Alamin, Tuhan seluruh alam. Ya. Jadi secara tajwidnya di sini ada lillahi, ya. Kenapa tidak dibaca lillah ataupun Allah? Ini kalau dari segi ilmu tajwid dikatakan tarkik atau tipis, yang mana kalau ada ucapan untuk kata Allah ataupun lafzul zalalah, lafaz pengucapan Allah, dan huruf sebelumnya itu berbaris bawah atau kasroh, maka dia dibaca tipis, ya, lillahi. Nah, lain dengan huruf yang sebelumnya itu berharokat fathah ataupun domah, seperti Allahu wallahu, kan gitu, banyak ya. Nah, jadi kalau yang berharokat bawah ataupun kasroh, maka dia dibaca tarkik, ya, atau tipis, ya, untuk pengucapan kalimat Allah ini. Nanti ke depan juga akan jumpa bagaimana dengan yang tafkhim, ya, seperti yang saya katakan wallahu. Ya. Jadi ada pengucapan itu ada dua, yang ada tebal, ada tipis. Ya, yang tipis itu diawali dengan huruf yang sebelumnya itu ada berharokat kasroh. Lillahi lah panjang dua harkat, ya, ini seperti biasa ya, ini. Ya. Rabbil alamin, Rabbil alamin. Ya, di situ ada alif lam.
di dalam alamin di sini ya. Ini alif lamnya itu alif lam qamariyah ya. Dapat dikategorikan ke dalam alif lam qamariyah karena memang dia dibaca jelas ya, dan ada tanda sukun juga di situ ataupun jazm ya, robil ya, alamin ya, dan ain itu termasuk huruf apa dikatakan ya sebagai huruf qamariyah. A di sini panjang 2 harkat ya, sama juga ini matobihi ya, alamin. Min juga di sini panjang ya, minimal itu 2 harkat, tapi mad arid li sukun itu mad tabi'i yang ada di akhir atau ada di ujung ayat ya, maka dia dikatakan sebagai mad arid li sukun ya, itu panjangnya bisa sampai 6 harokat lebih ya. Itu sedikit pengenalan dari ayat yang kedua surah Al-Fatihah, pengenalan dari segi tajwidnya maksudnya ya, kurang lebih seperti itulah. Baik, kita akan masuk ke dalam tafsirnya. Ya. Tadi kalau artinya sudah saya sampaikan ya, cara perkata bahwa saya ulangi lagi, alhamdulillah itu segala puji ya, lillahi bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Nah, di dalam Al-Quran Tafsir Sagir ini ada catatan kaki. Di sini dikatakan segala puji. Ya. Mengenai segala ini, ya, ini tandanya dari alif lam yang ada di dalam kata hamdu, ya, alhamdu. Nah, dalam bahasa Arab, al itu lebih kurang sama artinya dengan the dalam bahasa Inggris. Kan dalam bahasa Inggris ada kata the ya, the book misalkan kan, ya yang menunjukkan bahwa itu adalah kata yang menunjukkan kepada tertentu. Kata al dipergunakan juga ya untuk menunjukkan keleluasaan yang berarti meliputi semua segi ataupun jenis sesuatu yang pokok ya, atau untuk melukiskan kesempurnaan ya, sekaligus suatu segi keleluasaan oleh karena meliputi semua tingkat dan derajat ya. Kemudian al juga dipakai untuk menyatakan sesuatu yang telah disebut atau sesuatu pengertian atau konsep yang ada dalam pikiran. Jadi inilah luar biasanya bahasa Arab ya. Jadi al saja, alif sama lam itu punya arti yang tidak sembarangan ya. Mungkin kalau kita yang tidak paham ataupun tidak mengerti ilmu bahasa Arab, apa sih fungsinya al, apa sih gunanya alif sama lam saja. Nah, kalau kita melihat tadi dari tafsirnya, ternyata itu memberikan pengaruh yang sangat besar. Ya. Kalau di dalam ilmu nahwu shorof, ya, bahwa alif lam itu menunjukkan untuk satu kata yang makrifat, ya. Makrifat di sini artinya jelas, ya. Terus juga ya kenal gitu, ya, makrifat itu. Ya, tadi di sini kan diartikan bahwa menunjukkan keleluasaan, ya. Ada juga kan kata-kata dalam bahasa Arab yang tidak memakai alif lam. Misalkan langsung saja hamdu gitu ya, tidak pakai alif lam. Nah, itu dia nakirah. Nakirah itu dia tidak jelas ya, tidak tertentu, tidak khusus. Artinya kalau bahasa Inggrisnya tidak pakai the-nya. Ya. Kalau misalkan the book khusus kan buku tadi punya tertentu gitu kan, ataupun the home, the house gitu kan. Nah, itu jelas menentukan, memperjelas kepada sesuatunya. Nah, alif lam pun begitu juga. Ketika ada kata, ada alif lamnya, maka itu menunjukkan kepada suatu kekhususan, menunjukkan kepada suatu penjelasan, ataupun menunjukkan kepada suatu keleluasaan dari kata tersebut. Ya, ini alif lam yang menempel di dalam kata hamdu tadi. Ya, penjelasannya seperti demikian. Nah, kemudian di dalam hamdu tadi kan puji artinya hamdu itu ya. Dalam bahasa Arab,
kata madah dengan kata ham dipakai dalam arti pujian atau syukur. Ternyata pujian itu dalam bahasa Arab ada juga madah, ya, selain hamdu tadi ya, ada juga madu. Ya. Saya ulangi lagi, dalam bahasa Arab dua kata madah dan ham dipakai dalam arti pujian atau syukur. Tetapi jika mad mungkin juga itu pujian palsu. Sementara ham itu senantiasa, ataupun hamdu tadi senantiasa benar. Ya. Mad artinya dapat dipakai mengenai perbuatan baik yang tidak disukai oleh pelakunya. Tetapi hamdu hanya dipakai mengenai perbuatan yang dilakukan dengan kerelaan hati dan dengan kemauan sendiri. Nah, ini menurut Kamus Mufrodat, ya. Ternyata di dalam bahasa Arab itu kata pujian itu, ya, bisa dipakai ada dua kata, ya. Ada madhu, ada juga hamdu. Ya, tapi kalau mad tadi itu, ya, itu dia lebih ke artinya itu pujian yang dia itu seolah seperti palsu, ya. Bagaimana maksudnya pujian palsu itu? Ya seperti kita hanya memuji gitu saja, ya. Contoh misalkan, maaf cakap, ya, kita melihat ada sesuatu yang buruk tapi kita mengatakan bagus sekali, padahal di balik itu kita ini bukan memuji tapi menjatuhkannya. Nah, bahasa Arab itu dipakai untuk dengan kata tadi mad tadi, ya. Tapi ketika dipergunakan kata hamdu, nah ini adalah pujian yang dipakai memang betul-betul untuk sesuatu perbuatan yang diucapkannya itu dengan penuh kerelaan hati. Ya. Jadi ketika kita memakai kata hamdu, apalagi misalkan melihat kata kedepannya lillahi tadi, ya, bahwa ini harus memang betul-betul timbul, datang, ya, dari kerelaan hati. Karena yang dipakai pun juga tadi kata hamdu tadi, bukan mad tadi, ya. Nah, ini di dalam kaidah bahasa Arab. Saya lanjutkan lagi. Hamdu mengandung arti pula pengagungan, penyanjungan, penghormatan terhadap yang dituju oleh pujian itu, dan kerendahan. Nah, kehinaan, kepatuhan, ya, dan kepatuhan orang memberi pujian, ya. Jadi kata hamdu merupakan kata yang paling tepat dipakai di sini untuk mengutarakan kebaikan, dan pujian-pujian sungguh wajar lagi layak dan sebagai sanjungan akan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Menurut kebiasaan kata hamdu, ya, kemudian menjadi khusus ditujukan kepada Tuhan. Nah, jadi lebih spesifik lagi, ya, lebih jelas lagi. Tadi saya katakan ketika melihat ada kata di depannya. Ya, jadi ketika diurutkan dengan kata yang di depannya bahwa alhamdulillahi, jadi ini lebih khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang tadi ini sebagai pujian, kemudian juga sebagai sanjungan, ya, terus juga sebagai bentuk kemuliaan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengertian dari kata hamdu tadi, ya, mulai dari kata alif lamnya yang mempengaruhi kata hamdu tadi, kemudian kepada arti dari secara istilah yang dilihat dari kamus, ya, bahwa kata hamdu itu memang betul-betul diutarakan ataupun disandingkan sangat tepat sekali dengan sanjungan ataupun pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut lagi tafsir dari ayat ini. Rabbil alamin, ya, Tuhan semesta alam, ya. Robbi itu Tuhan, ya. Alamin seluruh alam ataupun semesta alam. Nah, kata roba berarti ia mengelola urusan itu. Kemudian ia memperbanyak, mengembangkan, memperbaiki, melengkapkan urusan itu,
memelihara dan menjaga. Nah, jadi kata Rob itu artinya banyak ya. Ya, tadi mulai dari mengelola urusan, memperbanyak, mengembangkan, memperbaiki, melengkapkan urusan, memelihara dan juga menjaga. Ya, kata Rob. Kemudian ya, Rob juga berarti pertama Tuhan ataupun yang dipertuan ataupun Khalik yang menciptakan. Ya, ini arti lain daripada Rob tadi ya, selain dari yang tadi yang banyak tadi ya. Jadi bisa juga arti Rob itu artinya Tuhan yang dipertuan atau Khalik, yaitu yang menciptakan. Kemudian bisa juga arti Rob yang kedua itu adalah wujud yang memelihara dan mengembangkan. Ini yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, wujud yang menyempurnakan, ya, dengan cara setingkat demi setingkat. Artinya bertahap, ya, tidak langsung. Nah, jika dipakai di dalam rangkaian dengan kata lain, ya, kata itu dapat dipakai untuk orang atau wujud selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apabila kata Rob ini dirangkaikan dengan kata yang lain, ya, bisa juga untuk makhluk ataupun wujud yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti contoh misalkan kita pun sebagai mubalik, ya, bisa juga dikatakan murabi. Ya. Kenapa dikatakan sebagai murabi? Karena kita memiliki tugas seperti tadi, ya, untuk mengelola, ya, kemudian juga untuk mengembangkan, ya, maksudnya mengembangkan potensi kejemaatan, kan, terus juga bisa juga untuk memperbaiki, melengkapi urusan, ya, memelihara dan menjaga. Bahkan kalau kita lihat di luar itu, maksudnya selain di Indonesia ya, mereka mubalik itu lebih banyak dikatakan sebagai murabi manggilnya itu, ya, murabi sab. Jadi dia karena kecenderungan terhadap tadi tugas dan kewajibannya itu. Ya, dibilang mubalik pun tidak salah juga karena memang kita menyampaikan juga tugasnya, ya, hampir sama. Jadi kita bisa dikatakan sebagai murabi juga boleh, sebagai mubalik juga boleh, ya. Ada juga mengatakan mu'alim, ya. Mu'alim pun bisa juga sama. Karena memang dia memiliki tugas untuk menyampaikan ilmunya, mengajar, dan juga yang mendidik, ya, memberikan tarbiyat, memberikan taklim, itu pekerjaan-pekerjaan dari mu'alim juga. Ya. Tapi mu'alim bukan mu'alim ya. Kalau mu'alim itu dia alim itu dari pedih ataupun menyakiti, ya. Tapi pakai ain, ilmu, dari ilmu di akar katanya. Mungkin nanti akan ada juga di dalam bahasan di sini, ya. Nah ini pengertian dari robba tadi ya, yang ada di dalam kata alhamdulillahirobbil ya. Jadi artinya banyak juga ya. Nah kemudian alamin. Nah ini masuk ke dalam kata alamin di sini. Ya ini catatan kaki nomor 6A. Ya. Alamin adalah jamak dari al-a'lam. Ya. Berasal dari akar kata ilmu yang berarti mengetahui. Tadi sudah saya sampaikan juga. Kata itu bukan saja berarti dikenakan kepada semua wujud atau benda yang dengan sarana itu orang dapat mengetahui al-Khaliq, yaitu Maha Pencipta. Ya. Kata tersebut dikenakan bukan saja kepada segala macam wujud atau benda yang dijadikan, tetapi pula kepada golongan-golongannya secara kolektif. Sehingga orang berkata, alam al-ins, artinya alam manusia. Atau alam al-hayawan, yaitu alam binatang. Kata alamin, ya, tidak hanya untuk menyebut wujud-wujud yang berakal, manusia dan malaikat saja. Di dalam Al-Quran pun mengenakannya kepada semua benda yang diciptakan, seperti di dalam Quran surat 26 ayat 24 sampai 9. Kemudian juga di dalam Al-Quran surat 41 ayat 10.
Ya, akan tetapi tentu saja kadang-kadang kata itu, kata alam tadi ya, dipakai di dalam arti yang terbatas. Ya, seperti di dalam surah 2 ayat 123. Di sini kata itu dipakai di dalam arti yang seluas-luasnya dan mengandung arti segala sesuatu yang ada selain dari Allah. Yakni benda-benda berjiwa dan tidak berjiwa dan mencakup segala benda-benda yang ada di langit, ya, matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Nah, ini tafsir dari alamin tadi. Ya, seperti yang saya katakan bahwa kata alamin itu akar katanya dari ilmu, ya, artinya ya mengetahui ilmu tadi. Nah, kemudian di dalam tafsir ini dikatakan bahwa eh, kata ilmu ini tidak hanya dikatakan, tidak hanya dikenakan ya untuk satu wujud saja, ya, akan tetapi itu bisa dipergunakan baik untuk wujud yang bernyawa ataupun yang tidak bernyawa. Ya, seperti tadi katakan bahwa baik untuk alam manusia ataupun untuk alam hewan pun ini berlaku, ya, kata alamin tadi. Ya. Di sini ada lagi penjelasannya, dikatakan bahwa ungkapan segala puji bagi Allah, ya, lebih luas dan lebih mendalam artinya daripada aku memuji Allah. Sebab manusia hanya dapat memuji Allah Subhanahu wa taala menurut pengetahuannya. Sedangkan anak kalimat segala puji bagi Allah meliputi bukan saja pujian-pujian yang diketahui manusia, bahkan juga pujian-pujian yang tidak diketahuinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala layak mendapatkan pujian-pujian setiap waktu, terlepas dari pengetahuan atau kesadaran manusia yang tidak sempurna. Nah, ini mengenai ungkapan segala puji bagi Allah. Lain dengan hanya aku memuji Allah. Ya, karena kalau hanya khusus ke aku itu tadi dikatakan di sini kita ini adalah orang-orang yang terbatas. Ya, sedangkan pujian Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas, ya. Jadi kita dibatasi oleh pengetahuan, kesadaran dan alam kita yang tidak sempurna. Nah, kemudian katakan tambahan pula kata alham dan kata masdar adalah kata masdar. Dan kata itu dapat diartikan kedua-duanya sebagai pokok kalimat atau sebagai tujuan kalimat. Ya. Kalau masdar itu bisa jadi pokok kalimat, bisa jadi tujuan kalimat. Diartikan sebagai pokok, alhamdulillahi berarti hanya Allah yang berhak memberikan pujian sejati. Ya. Dan diartikan sesuai dengan tujuan tadi, kalimat alhamdulillahi. Berarti bahwa segala puji-pujian sejati dan setiap macam pujian-pujian yang sempurna hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ya. Untuk huruf al tadi yang sudah saya jelaskan, ya, bahwa al di sini memang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala dan memang Allah Subhanahu wa taala yang berhak memiliki pujian-pujian yang sejati. Kemudian juga dikatakan di sini, ini waktunya 10 menit lagi ya. Ayat ini mengacu kepada hukum evolusi di dunia. Artinya bahwa segala sesuatu mengalami perkembangan dan bahwa perkembangan itu terus-menerus dan terlaksana secara bertahap. Rob adalah wujud yang membuat segala sesuatu tumbuh dan berkembang setingkat demi setingkat. Ayat ini menjelaskan pula bahwa prinsip evolusi tidak bertentangan dengan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi proses evolusi yang disebut di sini tidak sama dengan teori evolusi seperti biasanya yang diartikan. Kata-kata itu dipergunakan di dalam arti umum. Ya, jadi evolusi Allah Subhanahu wa taala ada kekhususan tersendiri. Selanjutnya, saya bacakan saja. Selanjutnya ayat ini menunjuk kepada kenyataan bahwa
manusia dijadikan untuk kemajuan tak terbatas. Sebab ungkapan Rabbul Alamin mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala mengembangkan segala sesuatu dari tingkatan terendah ya kepada yang lebih tinggi lagi. Dan hal itu hanya mungkin jika tiap-tiap tingkatan itu diikuti oleh tingkatan lain dalam proses yang tiada henti-hentinya. Nah, ini tafsir sagir dari ayat Alhamdu. Ya. Nah, tafsir pendeknya saja bisa beberapa halaman ya. Apalagi kalau kita membaca tafsir kabirnya ya. Dari segi bahasanya, dari segi bahasa Arabnya, ilmu bahasa Arabnya itu sangat panjang sekali. Ya, kita akan bahas dari yang tafsir sagir ini saja. Ternyata memang banyak sekali hikmahnya, banyak sekali ilmunya untuk kita dapatkan ya. Dari kata alhamdulillah saja tadi ya, begitu sangat luar biasa. Jadi intinya bahwa segala puji-pujian itu ya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian yang sejati itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di dalam diri kita ada kehendak ataupun ada keinginan ya, ingin dipuji oleh siapa saja, berarti kita ini merebut hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dengan keterangan ayat ini bahwa segala puji itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita harus berusaha sekuat tenaga bahwa kita ini harus menghilangkan keinginan untuk dipuji. Ya. Kenapa begitu? Karena mau tak mau di zaman sekarang, ya, apalagi ini di zaman modern ini, di zaman digital ini, ya, di zaman serba canggih ini, ya, banyak orang yang mereka itu ingin dipuji, ya, segala sesuatu itu mereka ingin mendapatkan pujian-pujian, ya, tidak jarang sedikit-sedikit sekarang kita, apalagi di dalam media sosial, ya, banyak mereka menyampaikan, ya, update status dengan begini dan begitu, karena semuanya itu dijadikan sebagai perlombaan ingin mendapatkan pujian-pujian. Nah, padahal kalau kita membaca ayat yang cukup pendek ini, dengan tadi membaca Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa segala pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berusaha sekuat tenaga ya untuk menghindari itu. Kenapa? Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, itulah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini hikmah, ini pelajaran bagi kita semua ya, bahwa kita ini adalah makhluk, kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang bisa kita banggakan? Apa yang bisa kita lebihkan dari diri kita? Ya. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang tersusun dari berbagai macam kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan. Ya. Nah, jadi dengan kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kemudian pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala itu tercurah kepada kita yang serba lemah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya, ya, jadi karena keterbatasan waktu juga, ya, jadi inilah yang dapat saya sampaikan ya untuk materi taklim ataupun materi tarbiyat pengajian online kita pada malam hari ini ya. Ya meskipun sedikit-sedikit ya, yang penting kita tetap istiqomah ya. Sekali lagi saya anjurkan juga kepada bapak-bapak semua ya, seluruh anggota jemaat ya, jangan hanya mengharapkan ataupun mengandalkan momen peristiwa pengajian ini saja ya. Bapak-bapak, ibu-ibu silahkan juga di rumah masing-masing untuk sama-sama mengkaji juga ya, kemudian untuk sama-sama menelaah juga ya, seperti saya sampaikan juga bahwa minimal 2 ataupun 3 halaman ya tiap hari kita membaca buku Hajat Masyim Wassalam dan tafsir kabir, kemudian juga tafsir sagir. Ini adalah bagian dari penulisan-penulisan yang dilaksanakan oleh Huzur, oleh Imam Mahdi dan juga para khalifahnya. Nah, oleh karena itu kita harus membaca juga. Ya minimal pagi hari kan setelah sholat subuh. Ya kemudian kalau ada sholat maghrib sama isya, disitulah waktu-waktunya yang tepat kita untuk
mengkaji buku-buku hadap Masih Salam. Ya. Karena kalau kita tidak mengkaji, kita tidak berusaha semaksimal mungkin menggali dengan sendirinya, ya tidak akan ada pengembangan ilmu pengetahuan kita. Sehingga kita akan menjadi kekurangan ilmu, akan menjadi dangkal, sehingga kita akan mengurangi kecintaan kita, keimanan kita, dan perkhidmatan kita kepada agama, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketaatan di dalam jemaat ini. Ya. Lihat waktunya, ya sudah tinggal 4 menit lagi, ya mungkin kita akan tutup saja ya acara pengajian kita pada malam hari ini. Ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan terakhir saya mendapat kabar juga dari grup Mubalik ya bahwa Bapak Amir Nasional sedang sakit. Ya, kita doakan ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kesehatan, kesembuhan seperti biasa ya kepada Bapak Amir kita tercinta ya. Mudah-mudahan kita juga sama ya diberikan kesehatan, keselamatan ya, dan juga kekuatan ya, di dalam menghadapi semua ujian ataupun cobaan-cobaan yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Baiklah, saya akhiri sampai di sini. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan tutup dengan doa. Baiklah, doa mulai. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururi Rabbana syahid lana syi'ata syafi shifa'ani wa shifa'uka la yughadiru saqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan. Rabbana innana sami'na Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna Rabbana wa atina ma wa'adtana wa la tukhzina Rabbana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin Allahumma amin. Jazakumullah hasanal jazaa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.